Assalamualaikum, Ibu Guru, apa kabar? Apakah semuanya sehat-sehat, Bu? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Pak. Iya, alhamdulillah. Jika demikian, Ibu, saya pun ikut senang dengarnya. Tapi kok kalau saya amati, sepertinya Ibu kelihatan kurang bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh tahu, apakah ada masalah kira-kira, Ibu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf Pak sebelumnya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Oh, insya Allah ada waktu, Bu, dan tidak mengganggu. Ibu nggak perlu sungkan kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering nyaman. Pikiran saya juga tidak tenang. Oh iya, nggak nyaman, nggak tenang. Iya. Oke. Apa yang kira-kira bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan dengan saya pada hari ini, Bu? Saya sebenarnya berharap mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Iya. Baiklah, kalau gitu ya mudah-mudahan saya bisa mengatasi ketidaknyamanan Ibu. Terus kira-kira masih ada hal lain yang kira-kira ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Iya, baiklah kalau gitu, Bu. Kan kata orang dengan Ibu bercerita, insya Allah kan itu sudah sebagian dari permasalahan bisa terlepaskan. Baiklah, Bu, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahan dari apa yang membuat Ibu jadi nggak nyaman ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi apa, Bu, masalahannya? Silakan Ibu ceritakan. Baik Pak, Bapak ingat tidak beberapa hari yang lalu kan Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas? Ya, ingat. Ya, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Ya, insya Allah saya ingat, Bu. Oh, tapi bagaimana bisa, Bu ya? Lalu kira-kira apa sih yang bikin Ibu dapat teguran seperti apa gitu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apa Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, atau seperti apa sampai Ibu mendapatkan kritik? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menampilkan video pembelajaran. Beliau keberatan Ibu tidak menampilkan video pembelajaran. Lalu bagaimana tanggapan Ibu atas respon dari pengawas itu, Bu? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa saat ini ketika saya mengajar, saya hanya menggunakan buku dari berbagai sumber. Iya. Buku referensi perpustakaan dan lainnya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Sampaikan seperti itu agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Oke. Ibu, kalau begitu izinkan
saya tanya dulu sama Ibu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Ibu? Ya seperti itu Pak yang saya ceritakan tadi. Saya hanya menggunakan buku dari berbagai buku di perpustakaan sebagai sumber belajar saya dalam mengajar. Kemudian tentang penggunaan video pembelajaran? Ya, menurut saya menggunakan video pembelajaran itu sulit Pak dalam mempersiapkannya. Iya. Anak juga belum mempunyai gawai sebagai media menonton video. Dan buku yang saya gunakan juga itu sudah cukup memudahkan para murid, Pak. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oke. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian menurut Ibu bagaimana hasilnya kalau saat Ibu mengajar hanya menggunakan buku sebagai sumber belajar seperti yang selama ini Ibu sudah lakukan ya? Kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam, Bu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak anak-anak yang sudah pandai menggunakan teknologi dan lebih senang menonton video walaupun masih menggunakan Android ataupun gawai milik orang tuanya, kan gitu, Bu. Oh iya ya Pak, betul juga Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Dan mereka memang terkadang merasa kurang tertarik membaca buku. Iya. Nah, itulah Bu, pentingnya video pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar. Mungkin kalau saya boleh menyampaikan kepada Ibu, harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu. Jadi supaya Ibu juga menggunakan video pembelajaran. Nah, jadi harapannya supaya anak-anak tuh jadi lebih bersemangat atau termotivasi, Bu, dan tertarik saat kita mengajar. Kan Ibu juga bisa memanfaatkan Chromebook milik sekolah kita. Iya ya Pak, saya pikir ada benarnya juga Pak. Iya. Terus Bu, gimana setelah Ibu cerita tentang hal-hal Ibu tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, terima kasih ya Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai juga, Pak. Oh, gitu ya. Maaf Ibu, lalu kira-kira apa yang merasa Ibu jadi sedikit resah selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman saat supervisi itu adalah karena Ibu tidak menggunakan video pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar. Dan terus ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, kemudian menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah. Itu Bu ya? Iya betul Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi gini Bu, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga, kepala sekolah,
akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam hal belajar atau mengajar dalam pembelajaran. Iya. Mudah-mudahan ya Pak. Iya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas tadi, apa rencana ibu selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, wah hebat Bu. Itu sebuah rencana yang sangat bagus. Lalu kira-kira apakah ada hal lain juga yang akan ibu lakukan? Iya, saya juga berencana akan menemui Bapak pengawas Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan video pembelajaran. Iya. Di samping itu, saya juga akan meminta saran Bapak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Iya. Terus kemudian bagaimana dengan ini proses kegiatan belajar mengajar ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai menggunakan video pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber belajar yang sebelumnya yang pernah saya gunakan, saya akan tetap terapkan. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing, Pak. Iya, wah subhanallah, luar biasa Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus dan saya setuju dengan ide Ibu itu. Kan istilahnya apa yang Ibu lakukan itu sama dengan halnya dengan yang diistilahkan sekarang ini pembelajaran berdiferensiasi, Ibu ya. Iya Pak, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah terhadap permasalahan ini. Apalagi kita sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya malah tambah parah dan melebar. Iya. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Iya Pak, mengenai hal ini secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan menggunakan video pembelajaran sesuai saran dari Bapak pengawas. Iya. Saya akan memanfaatkan Chromebook yang dimiliki oleh sekolah kita Pak. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Iya Bu, setuju. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tadi? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Sepertinya saya harus berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran. Mungkin kami sama-sama saling berbagi ya Pak. Iya, wah itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Dan kalau sudah berkomunikasi bisa saling kolaborasi kan. Siapa tahu ada video-video pembelajaran yang bisa Ibu gunakan, bisa Ibu pakai dari teman-teman di teman-teman serumpun ya Bu ya. Iya. Amin ya robbal alamin Pak. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya, baik saran-saran maupun masukannya Pak. Sehingga sekarang saya merasa nyaman dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Iya, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu. Iya. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Kebetulan saya ada janji dengan murid saya.
mereka akan latihan upacara untuk persiapan menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh iya ya Bu, kalau gitu ya Bu, silakan Bu, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.